Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Aritonang, NIM 02011181026. Di sini saya akan membahas tentang keadvokatan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah Kenapa profesi advokat itu dikatakan sebagai profesi oficum nobile, dan pada hal apa saja dia dikatakan sebagai profesi yang oficum nobile. Yang pertama, profesi advokat adalah profesi yang luhur, nobile oficum, karena dia sangat terhormat dan mulia. Kenapa? Karena dia mengabadikan dirinya untuk menjunjung tinggi keadilan dan mempertahankan hak-hak masyarakat, dan hubungannya sangat erat dengan kemanusiaan. Dan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang profesi keadvokatan. Dan profesi oficum nobile ini, profesi mulia ini, yang pertama itu harus di bawah perlindungan hukum dan diakui oleh negara, legal. Dan yang kedua adalah sebagai penegak hukumnya. Yang kedua, apa yang menjadi perbedaan antara pokrol bambu, solikator, lawyer, penasihat hukum, pengacara, dan advokat? Yang pertama itu pokrol bambu, yang mana pokrol bambu adalah seseorang yang memberi arahan hukum atau nasihat hukum namun tidak berlatar belakangkan pendidikan hukum ataupun tidak belajar hukum, melainkan hanya berdasarkan anggapan atau pendapat pribadinya saja. Dan hal ini itu ada pada saat awal-awal kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan. Sedangkan solikator adalah penasihat hukum atau yang memberi arahan hukum dan biasanya itu membuat dokumen tentang hukum. Sedangkan lawyer adalah sebuah profesi hukum yang dalam artian adalah seorang pembicara dalam semua profesi hukum tersebut. Dia juga bersifat persekutuan ataupun secara individualis. Sedangkan pengacara adalah seseorang yang menjalankan tugasnya sebagai seorang kuasa hukum yang menjalankan suatu perkara dan pengaplikasiannya itu atau hanya berlaku dalam suatu wilayah pengangkatannya sebagai seorang pengacara saja. Sedangkan advokat adalah seseorang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum dan seorang kuasa hukum yang menjalankan litigasi atau perkara hukum, baik itu di luar pengadilan maupun dalam pengadilan. Dan ruang lingkup dari advokat ini lebih luas dari pengacara, yang mana tadi pengacara itu hanya berlaku dalam wilayah tertentu, dalam wilayah pengangkatannya saja. Sedangkan advokat ini misalnya dia diangkat di wilayah Medan, tetapi dia juga bisa beroperasi atau menjalankan kuasa hukum di luar kota Medan, misalnya di Jakarta, di Jambi, dan lain-lainnya. Jadi nomor 3, kenapa sih profesi advokat itu harus memiliki pengetahuan hukum dan memiliki performance yang baik serta memiliki independensi? Yang pertama, harusnya memang seorang advokat itu harus memiliki latar belakang hukum. Kenapa? Dalam menentukan atau memutuskan suatu hukum atau perkara itu harus berdasarkan pengetahuan, imajinasi, dan inovasi, serta tidak boleh asal memutuskan suatu perkara. Dan itu harus memiliki penilaian positif atau negatifnya dan mana baik buruknya dalam menjalankan suatu profesi. Contohnya adalah ya profesi sebagai advokat, dia juga harus mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negaranya. Selanjutnya, kenapa harus memiliki performance yang baik? Karena seorang advokat itu adalah sebagai pembicara ataupun penyampai dari suara orang yang mempunyai suatu perkara ataupun suatu kasus gitu. Jadi seorang advokat itu harus mempunyai latar belakang yang baik dan harus mempunyai sifat yang damai dan harus mempunyai keterampilan yang baik sebagai acuan atau motivasi untuk seorang yang berperkara mempercayai kasusnya itu kepada seorang advokat. Dan juga mempunyai performance yang baik juga berarti bahwa penyampaian dan sarana yang dilakukan adalah berlangsung dengan damai dan tenang, serta menemukan inovasi atau kreativitas dalam menjalankan atau menyelesaikan masalah dari kliennya tersebut. Dan yang terakhir adalah seorang advokat itu harus memiliki independensi, yang mana independensi ini berarti mandiri ataupun berdiri sendiri, yang mana seorang advokat itu tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain, maupun itu dari
dalam hukum ataupun itu dari luar hukum. Karena seorang advokat ini hanya seorang penyampai dari keluhan masyarakat ataupun kliennya. Jadi dia tuh harus berdiri sendiri dan tidak boleh tergantung dan tidak boleh diikuti oleh campur tangan orang lain. Ini adalah syarat sebagai advokat. Yang pertama, harus menjadi warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak menjadi seorang pejabat ASN atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berlatar belakangkan pendidikan hukum, berlatar belakangkan pendidikan tinggi hukum. 6 adalah lulus ujian keadvokatan. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun. Yang kedelapan, mempunyai yang kedelapan, tidak pernah dipidana lebih dari 5 tahun. Yang kesembilan, mempunyai sifat yang adil, jujur, dan bertanggung jawab atas profesinya dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya, apakah advokat magang itu bisa diangkat sebagai advokat? Yang pertama harus kita pahami bahwa seorang advokat itu dalam syaratnya sebagai advokat itu harus pernah magang sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, jika seorang advokat itu sudah dalam proses melaksanakan magangnya dan belum mencapai 2 tahun, maka itu tidak diperbolehkan dan tidak boleh menjadi seorang advokat karena dia belum memenuhi syarat sebagai seorang advokat. Dan seorang advokat magang itu perlu dilakukan karena seorang advokat itu harus mempunyai pengalaman dan integritas yang lebih tinggi untuk menjadi seorang advokat. Jadi tidak sembarangan hanya dengan lulus kuliah dan langsung menjadi advokat itu tidak bisa. Harus menjalani proses magang sekurang-kurangnya itu 2 tahun. Agar seorang advokat itu bisa mengetahui praktis dan profesionalitas dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai seorang advokat. Dan magang advokat itu dilakukan sebelum pengangkatan advokat dan dilakukan di kantor keadvokatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.